Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRJ. Semoga kalian yang nonton channel aku sehat selalu. Amin. Kali ini saya akan membahas soal SKB tentang bayi baru lahir dan imunisasi. Sebelum ke soal, kalian harus klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya aku lebih giat lagi upload soal-soal yang lainnya. Soal nomor 1, seorang bayi laki-laki lahir spontan 2 jam yang lalu di rumah sakit. Berat badan 2.400 gram, panjang badan 47 cm, usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan frekuensi jantung 110 kali, terdapat banyak lanugo, refleks belum sempurna. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Imatur, B. Dismatur, C. Prematur, D. Postmatur, E. Matur. Jawaban yang paling tepat adalah C, prematur. Kenapa? Karena di sini usia kehamilan masih 36 minggu dan berat badan kurang dari 2.500 gram. Jika matur, usia kehamilan di atas 37 minggu dan berat badan di atas 2.500 gram. Dan jika postmatur, usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah. Hasil anamnesis, bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan, berat badan lahir 2.400 gram, panjang badan 46 cm, suhu 35, frekuensi jantung 120 kali, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut adalah A. Lakukan perawatan metode kanguru, B. Letakkan di bawah lampu, C. Berikan infus dextrose, D. Berikan antibiotik, E. Rujuk segera. Jawaban yang paling tepat adalah A. Lakukan perawatan metode kanguru. Kenapa? Karena di sana berat badan lahir bayi 2.400 gram dan suhunya 35 derajat, sehingga untuk mengurangi hipotermi yaitu A. Melakukan perawatan metode kanguru. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan dengan riwayat usia gestasi 40 minggu di rumah bersalin. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 50 cm, suhu 36 derajat, nadi 125 kali, badan dan ekstremitas berwarna merah. Menangis kuat, gerakan sedikit, bersin saat dilakukan rangsang taktil. Berapa nilai Apgar skor bayi sesuai kasus tersebut? A6, B7, C8, D9, E10. Jawaban yang paling tepat adalah D9. Dinilai dari nadi yaitu sebanyak 125 kali mendapatkan skor 2. Dinilai dari badan dan ekstremitas yang berwarna merah diberikan nilai 2. Dinilai dari menangis kuat diberikan nilai 2. Dinilai dari gerakan yaitu gerakan sedikit hanya mendapat nilai 1. Dinilai dari bersin saat dilakukan rangsang taktil mendapatkan skor 2, sehingga jumlah Apgar skornya adalah D9. Soal berikutnya, seorang bayi laki-laki lahir spontan ATRM 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat lahir 2550 gram, panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar, hisapan bayi kuat, hasil pemeriksaan menangis kuat. Warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali, suhu 37 derajat. Rencana asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Memberikan FIT-K, C. Memberikan imunisasi HB0, D. Mendukung pemberian ASI on demand, E. Memberikan eritromisin 1% sebagai profilaksis. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mendukung pemberian ASI on demand. Kenapa? Karena bayi lahir 4 jam yang lalu. Untuk pemberian vitamin K diberikan 1 jam setelah bayi lahir. Dan pemberian salep mata dan pemeriksaan antropometri dilakukan 1 jam setelah bayi lahir. Untuk pemberian imunisasi HB0 dilakukan biasanya 2 jam setelah bayi lahir. Untuk memandikan bayi minimal 6 jam setelah bayi lahir.
Soal berikutnya, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesis, gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang badan 48 cm, pernafasan 50 kali, dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali, suhu 37 derajat. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Rawat gabung. B. Berikan oksigen. C. Berikan antibiotik. D. Berikan kortikosteroid. E. Rawat dalam inkubator. Jawaban yang paling tepat adalah A. Rawat gabung. Soal berikutnya, seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan bayi 3.800 gram, panjang badan 56 cm, kulit lanugo sedikit, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 35 cm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal. B. BBL dismatur. C. BBL prematur. D. BBL postmatur. E. BBL dengan obesitas. Jawaban yang paling tepat adalah A. BBL normal. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki lahir 2 jam yang lalu di klinik dan sudah dilakukan IMD selama 1 jam dan telah mendapatkan asuhan BBL 1 jam pertama. Hasil pemeriksaan, berat badan 3.500 gram, panjang badan 55 cm, frekuensi jantung 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, gerakan aktif, tonus otot baik. Rencana prioritas apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan fisik bayi. B. Berikan identitas pada bayi. C. Berikan suntikan vitamin K1. D. Menyuntikkan imunisasi HB0. E. Lakukan pengukuran antropometri. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyuntikkan imunisasi HB0. Karena pemeriksaan fisik bayi, pemberian suntikan vitamin K1, dan pengukuran antropometri dilakukan 1 jam setelah bayi lahir. Soal selanjutnya, seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi, berat badan 3.600 gram, panjang badan 49 cm. Terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Sepal hematom. B. Cabut seksudanum. C. Perdarahan intrakranial. D. Perdarahan subaponeurotik. E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Jawaban yang paling tepat adalah B. Cabut suksedanum. Kenapa? Karena di situ ciri-cirinya terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Jika sepal hematom, biasanya pembengkakan pada kepala, teraba keras, batas jelas, dan tidak melewati sutura. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis, batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak, riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan, berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu 37. Pernafasan 34 kali. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik. B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. C. Pemberian jeruk nipis dan kecap. D. Pemberian obat batuk yang aman. E. Pemberian pelega tenggorokan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan, kesadaran compos mentis, berat badan 8,5 kg, panjang badan 74 cm, suhu 37,5, pernafasan 36 kali, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu. B. Pemberian teh manis. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian oralit.
Jawaban yang paling tepat adalah E, pemberian Oralit. Kenapa? Karena di situ diarenya masih dikatakan normal. Soal selanjutnya, seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan, BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum dan makan biasa. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, suhu 37, pernafasan 34, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Disentri, B. Diare persisten, C. Diare tanpa dehidrasi, D. Diare dengan dehidrasi berat, E. Diare dengan dehidrasi sedang. Jawaban yang paling tepat adalah B, diare persisten. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Detak jantung 110 kali, pernafasan 40 kali, suhu 37. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, C. Bayi normal, D. Kan ikterus, E. Letargi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Ikterus fisiologis. Kenapa? Karena ikterus fisiologis biasanya terjadi pada bayi yang berusia kurang dari 10 hari. Jika jaundice patologis, biasanya usia bayi lebih dari 10 hari dan tampak kuning pada muka, leher, bisa sampai ke pusat, bisa sampai kaki, bisa sampai ke jari-jari. Bila keren ikterus itu adalah kerusakan otak yang disebabkan karena bilirubin dalam darahnya tinggi. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktek mandiri. Riwayat kelahiran anak pertama usia gestasi 38 minggu kala 2 lama. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitasnya biru, tonus otot lemas. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Gangguan fungsi motorik, B. Masalah vaskularisasi, C. Kelainan jantung, D. Asfiksia, E. Apnu. Jawaban yang paling tepat adalah D, asfiksia, karena kata kuncinya di situ adalah bayi lahir tidak segera menangis. Soal berikutnya, seorang bayi laki-laki, anak kedua baru dilahirkan 6 jam yang lalu, di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran bayi bernafas spontan. Hasil gestasi 40 minggu, inisiasi menyusui dini berhasil, bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48, berat badan 2600 gram, telah diberikan suntikan vitamin K1. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memandikan, B. Melanjutkan IMD, C. Memfasilitasi roaming in, D. Melakukan pencatatan surat keterangan lahir, E. Memberikan suntikan imunisasi HB0. Jawaban yang paling tepat adalah E. Memberikan suntikan imunisasi HB0. Kenapa? Karena di situ sudah dituliskan bahwa dia sudah berhasil IMD dan sudah dilakukan pemeriksaan antropometri dan sudah diberikan suntikan vitamin K1. Berarti yang belum adalah diberikan suntikan imunisasi HB0. Soal terakhir, seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, berat badan 3000 gram, panjang badan 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital. Suhu 37, saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Rotting, B. Grasping, C. Babinski, D. Sucking, E. Moro. Jawaban yang paling tepat adalah A. Rotting. Refleks grasping bisa dilihat saat bayi menyusu. Refleks Babinski biasanya dengan cara menyentuh telapak kaki bayi. Refleks sucking biasanya dengan cara menyentuhkan jari ke telapak tangan bayi. Dan refleks Moro biasanya adalah apabila bayi dikagetkan, dia akan merasa terkejut.